Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Melani dalam rubrik Legal Journal. Saya akan menjelaskan kepada Anda mengenai bagaimana jika Anda ingin menggugat seseorang, tetapi kemudian Anda tidak mengetahui alamat tergugat tersebut. Atau mungkin Anda tahu letak rumahnya, tetapi Anda tidak tahu benar alamatnya itu di mana. Jadi contohnya Anda ingin menggugat seseorang yang tempat tinggalnya itu di sekitar Tenggilis Mejoyo di Surabaya. Tetapi Anda tidak tahu itu di blok mana, di gang berapa, di nomor rumahnya yang berapa. Nah, bisa nggak sih sebenarnya untuk kita melakukan pendaftaran terhadap orang yang memang alamatnya ini tidak kita ketahui, atau mungkin orangnya saja ini kita tidak tahu keberadaannya. Sama seperti pertanyaan dari Muzemil. Dia menyatakan bahwa apakah hakim bisa membatalkan pengajuan gugatan penggugat bila alasannya katanya jurusitanya alamat si tergugat tidak diketahui. Mohon pencerahannya. Jadi ada dua hal yang akan saya jelaskan kepada Anda mengenai tempat tinggal tergugat. Yang pertama, bagaimana jika kita tidak mengetahui alamat dari si tergugat. Atau yang kedua, yang seperti saya jelaskan sebelumnya, bagaimana jika saya tahu letak tempat tinggal tergugat, atau mungkin saya hanya tahu kelurahannya saja, tapi saya benar-benar tidak mengetahui dengan jelas blok apa, di jalan gang berapa, di nomor berapa. Apakah mungkin saya tetap bisa mengajukan atau saya tetap bisa mendaftarkan gugatan saya? Atau yang berikutnya adalah pertanyaan yang kedua adalah, mungkin nggak kalau hakim ini kemudian membatalkan gugatannya penggugat, alasannya adalah penggugat ini tidak mengetahui dari tempat tinggal si tergugat. Jadi yang pertama, ada beberapa hal atau ada beberapa opsi di mana apabila memang si penggugat ini tidak mengetahui keadaan dari atau tempat tinggal dari si tergugat. Biasanya memang di dalam undang-undang itu sudah diatur bahwa ketika kita ingin mendaftarkan gugatan, hal pertama yang harus kita ketahui adalah alamat atau identitas dari si tergugat. Yang pertama, gugatan ini wajib untuk didaftarkan di tempat tinggal tergugat. Artinya bahwa kita harus mengetahui identitas tergugat, kemudian kita mendaftarkannya di tempat tinggal tergugat. Ini berlaku untuk segala jenis masalah perdata. Jadi gugatan mengenai sengketa tanah ataupun mengenai perjanjian prestasi atau mengenai ganti rugi. Ini kita harus mengetahui keadaan atau tempat tinggal dari si alamat tergugat. Atau kalau memang kemudian kita tidak mengetahui alamat dari tergugat, maka kita bisa mendaftarkan di tempat tinggal penggugat. Nah, kemudian bagaimana gitu ya, pertanyaannya adalah kemudian bagaimana prosedurnya nantinya? Apakah memang hakim akan menerima atau tidak? Jadi ketika kita tidak mengetahui alamat dari si tergugat, kita akan ditawarkan untuk melakukan pengumuman koran. Jadi kita menuliskan di dalam gugatan alamatnya itu tidak diketahui, atau identitasnya tidak kita ketahui, atau tempat tinggalnya, domisilinya ini kita tidak ketahui. Sehingga nantinya hakim akan meminta untuk atau memerintahkan jurusita melakukan pemanggilan melalui pengumuman koran. Nah, kemudian siapa yang akan mengganti biaya pengumuman koran? Tentu saja biaya pengumuman koran itu harus ditanggung oleh si penggugat. Kemudian ada yang bertanya lagi, berapa sih kira-kira biaya dari pengumuman koran? Saya hanya ingin memberikan beberapa opsi di tempat dimana saya memang sudah pernah melakukan pemanggilan ya. Jadi ada beberapa pengalaman dari kantor saya yang kemudian kami tidak ketahui tergugatnya, atau kami tahu tergugatnya ini di mana tempat tinggalnya sesuai dengan KTP, ataupun memang kita punya KTP-nya, tapi kemudian pada saat jurusita melakukan pemanggilan, baik dia pergi ke kelurahan atau ke RT RW, ternyata mereka menjelaskan bahwa si tergugat ini sudah tidak lagi tinggal di tempat tersebut. Sehingga hakim akan memerintahkan kepada kami sebagai kuasa hukum dari penggugat untuk kemudian melakukan pemanggilan melalui pengumuman koran, dan kami harus membayar. Nah, kalau di Surabaya itu biasanya harga pengumuman koran untuk satu kali pengumuman koran itu biasanya Rp1.500.000. Dan kita harus memanggilnya sebanyak 3 kali, berarti minimal kalian punya 5 juta itu untuk melakukan pemanggilan koran. Di luar dari pendaftaran gugatan yang sudah kalian lakukan.
Nah, bagaimana kalau di Sidoarjo? Jadi Surabaya dan Sidoarjo ini ada perbedaan. Kalau Sidoarjo itu biasanya lebih mahal malah. Saya baru melakukan prosedur itu, melakukan pemanggilan koran itu baru bulan yang lalu, dan sekali melakukan pemanggilan koran itu harganya 2 juta rupiah. Nah, kalau di Jakarta itu biasanya harganya itu 2.500.000, sekitaran 2.500.000, tapi itu 2 tahun yang lalu. Jadi saya nggak tahu apakah memang mengalami kenaikan di tahun ini atau tidak. Itu harus ditanyakan kepada jurusita. Jadi pada saat kalian mendaftarkan gugatan dan identitas dari si tergugat ini tidak kalian ketahui, maka hal pertama yang ingin kalian lakukan atau yang harus kalian siapkan adalah dana ya. Jadi kalian mendaftarkan gugatan ini harganya berapa, kemudian dana untuk kalian melakukan pengumuman koran itu berapa. Kalian bisa bertanya kepada kasir di pengadilan negeri untuk mengetahui dengan jelas berapa nilai atau berapa dana yang khusus untuk kalian siapkan untuk pemanggilan koran, biaya pengumuman atau pemanggilan tergugat melalui koran, dan juga biaya pendaftaran, sehingga kalian tidak kebingungan pada saat kalian mendaftarkan ternyata biayanya nggak terlalu mahal. Contohnya karena pihaknya ini tidak diketahui, maka biayanya cuma 5 juta. Tetapi ternyata ada biaya pemanggilan koran yang harus kalian siapkan juga, dan itu mungkin bisa jauh lebih besar harganya atau lebih mahal harganya daripada biaya pendaftaran gugatan yang sudah kalian lakukan sebelumnya. Lalu bagaimana jika Anda ternyata ingin menggugat lebih dari 1 orang? Contohnya, ternyata dalam melakukan jual beli rumah atau tanah, yang membeli ini atau si pembeli ini lebih dari 1 orang, bisa saja kakak adik, dan itu terdiri dari 3 orang dengan KTP yang berbeda dan di alamat yang berbeda. Nah, kalau memang kejadiannya seperti itu, maka kalian bisa memilih salah satu tempat tinggal dari ketiga orang tersebut. Tetapi kalau yang kita permasalahkan adalah benda tidak bergerak, dalam hal ini tanah atau rumah, maka dianjurkan atau menurut undang-undang, menurut ketentuan undang-undang dinyatakan bahwa kita harus menggugat di tempat objek tersebut berada. Contoh, saya ingin menggugat X di Sidoarjo dan tempat tinggal saya di Surabaya. Tetapi kemudian objek tanahnya ini berada di Mojokerto. Nah, kalau memang yang kita permasalahkan itu adalah perjanjian antara saya dan juga si X ini di Sidoarjo, maka saya bisa memintakan atau saya bisa mendaftarkan gugatan tersebut di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Tetapi pada saat saya ingin melakukan eksekusi tanah atau melakukan mengeksekusi objek sengketa yang saya sedang perkarakan, maka saya harus mengeksekusinya itu di Pengadilan Negeri Mojokerto, tidak bisa di Sidoarjo. Kenapa ya? Karena memang objek sengketanya atau tanahnya ini atau benda tidak bergerak yang sedang saya permasalahkan ini berada di Mojokerto. Jadi di sini kita harus melihat dengan jelas atau dengan detail permasalahannya apa dan masalah yang ingin kita ajukan ini apa dan bagaimana prosesnya. Kita perlu untuk memperhatikan dan perlu untuk melihat lebih detail. Inilah kenapa saya mengatakan kepada Anda agar apabila memang Anda memiliki permasalahan hukum mengenai tanah ataupun rumah, Anda wajib untuk menggunakan pengacara. Carilah pengacara yang profesional, jangan hanya sekedar karena dia pengacara, punya kartu beracara, tapi kemudian dia tidak punya pengalaman dan tidak mengetahui bagaimana caranya untuk melakukan eksekusi atau bagaimana caranya untuk melakukan gugatan atau mendaftarkan gugatan, sehingga kemudian pada saat kalian sudah menggunakan jasanya dan ternyata orang tersebut memang lack of knowledge gitu ya, atau tidak mengetahui atau tidak benar-benar paham tentang permasalahan tersebut, dan kalian kalah hanya karena permasalahan bukti begitu ya, atau hanya karena permasalahan administrasi hukum yang kalian juga tidak paham dan ternyata pengacara kalian juga tidak paham. Sehingga saya menyarankan kepada kalian atau kepada Anda, apabila memang Anda ingin melakukan gugatan atau mengajukan permasalahan hukum mengenai hal yang serius tentang tanah ataupun tentang rumah, carilah pengacara yang memang benar-benar paham tentang permasalahan tersebut, tentang objek tersebut, sehingga mereka juga bisa menjelaskan kepada Anda atau bisa mendampingi Anda secara maksimal. Ada juga domisili hukum yang dipilih berdasarkan perjanjian. Jadi contohnya A dan B melakukan perjanjian. A ini berada di Yogyakarta dan B ini berada di Jakarta.
Nah, mereka kemudian sepakat di dalam perjanjian secara tertulis menyatakan bahwa apabila memang ada masalah hukum yang terjadi di antara mereka, mereka akan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, di situ bisa dituangkan di dalam perjanjian secara tertulis yang disepakati bersama-sama oleh para pihak. Sehingga apabila memang terjadi permasalahan, contohnya A ini ternyata ada di Jakarta Barat dan B ini tadi saya jelaskan bahwa berada di Yogyakarta. Maka apabila memang ada permasalahan, B ini tidak bisa menggugat A di Jakarta Barat. Dan si B ini atau si A ini juga tidak bisa menggugat si B ini di Yogyakarta. Tetapi mereka harus mendaftarkan gugatan tersebut di Jakarta Selatan sesuai dengan perjanjian yang sudah mereka sepakati bersama-sama. Nah, ini yang perlu diperhatikan apabila Anda memiliki perjanjian secara tertulis dengan pihak lain. Anda perlu melihat di sana apakah memang ada tertulis perjanjian atau kesepakatan mengenai domisili hukum yang dipilih secara bersama-sama. Baik kalian sadar ataupun tidak sadar, atau ketika kalian tanda tangan ya sudah ada perjanjian tersebut atau sudah ada pemilihan domisili hukum tersebut, maka kalian dianggap diam-diam menyetujui pemilihan dari domisili hukum tersebut. Oke, demikian yang bisa saya jelaskan kepada kalian mengenai tempat tinggal tergugat apabila memang tidak diketahui, atau apakah memang kita harus menggugat di tempat tinggal tergugat atau bisa ada opsi lain selain itu. Semoga ini bisa memberikan pencerahan bagi kalian dan memberikan manfaat yang baik buat kalian semua yang sedang ingin mengajukan gugatan atau ingin mendaftarkan gugatan pada saat ini karena ada masalah tertentu yang kalian sedang hadapi. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan kalau ada pertanyaan silakan untuk email saya di alamat email yang sudah saya sertakan di deskripsi video saya di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam keadilan.